Pada tanggal 24 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus di Ukraina. It all began from a desk before dawn when Russian President Vladimir Putin declared a special military operation on Russian television. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. It has happened. This is Ukraine's capital. What seemed unthinkable in the 21st century is now underway. A democratic country has been invaded by its nuclear-armed neighbor on multiple fronts. Seketika, perhatian dunia tertuju khusus pada satu negara di Eropa Timur ini. Dengan cepat, Perserikatan Bangsa-Bangsa Uni Eropa mengecam tindakan Rusia yang dianggap belum berubah. President Putin, in the name of humanity, bring your troops back to Russia. We condemn this barbaric attack and the cynical arguments to justify it. It is President Putin who is bringing war back to Europe. Hanya saja, Rusia tidak melakukan hal ini tanpa alasan. Sejak dulu, Vladimir Putin sudah memperingatkan Ukraina untuk tidak mendekat dengan Barat. Peringatan yang terpaksa diabaikan. Kini, kita sedang menyaksikan konsekuensinya. Militer Rusia kini menggempur Ukraina dan mendukung separatis di Ukraina Timur. Catastrophe in Kharkiv, Ukraine's second largest city, today the scene of street-to-street combat. Russian forces today captured their first major city. The mayor of Kherson saying Russian troops are now in control there. Halo, kembali lagi dengan kami di Kopi Talk Show, kelompok operasi perdamaian internasional talk show. Di sini kami sudah kehadiran dua pembicara kami, yaitu Mbak Yadila dan Mbak Tara, yang akan memaparkan kami mengenai konflik antara Rusia dan Ukraina. Oke, jadi jika kita melihat konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini, tentu saja hal tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap kedua negara saja, akan tetapi juga berpengaruh terhadap konstelasi politik internasional. Halo Mbak Yadila. Halo. Nah, di sini sudah ada Mbak Yadila. Jadi gimana sih menurut Mbak Yadila tentang konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini? Kita sama-sama tahu ya bahwa aktor utama dari konflik ini memang Rusia dan Ukraina. Tapi di balik itu ada NATO, Amerika, dan banyak sekali kepentingan politik. Artinya kedua negara ini sama-sama berada dalam dilema keamanan. Rusia hari ini khawatir akan keamanan yang ingin dibangun oleh Ukraina dan NATO, tapi di satu sisi juga Ukraina khawatir akan keamanan yang dibangun oleh Rusia ini sangat mengancam mereka, terlebih mereka seringkali mengintimidasi sebagai negara yang lebih lemah, tentunya sangat mengkhawatirkan. Nah, menurut Mbak Yadila nih, apa ada solusi yang ditawarkan untuk permasalahan ini? Saya merasa bahwa sebagai akademisi, politikus, maupun sebagai ahli dalam bidang keamanan, banyak sekali akan memberikan solusi maupun tawaran. Tapi menurut saya pribadi bahwa keputusan hanya berada di tangan kedua negara tersebut bagaimana mereka menjalin satu konsolidasi politik. Sampai hari ini tidak ada pertemuan resmi antara Putin dan Zelensky ya. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk saat ini mungkin solusinya itu belum ada. Nah, jadi menurut Mbak Yadila, jika operasi perdamaian itu ditawarkan sebagai solusi, apakah hal tersebut memungkinkan untuk ada? Sebenarnya salah satu cara untuk menjalankan operasi perdamaian sudah diupayakan oleh Zelensky ya, di mana mereka meminta bantuan terhadap PBB. Namun lagi-lagi kita melihat untuk menjalankan operasi perdamaian harus adanya persetujuan dari Dewan Keamanan PBB, dan dalam hal ini Rusia sebagai salah satu pemegang hak veto tentu saja akan gagal gitu. Jadi untuk jalan pertama bisa dikatakan mustahil untuk terjadi. Namun cara kedua adalah negara sekutu kemudian akan membantu Ukraina. Tapi lagi-lagi NATO dalam hal ini ataupun Amerika bisa saja membantu Ukraina, tapi mereka adalah aktor rasional, di mana mereka akan mempertimbangkan dampak ke depannya. Ketika mereka membantu Ukraina, tentu saja sekutu-sekutu Rusia akan membantu balik, yang akhirnya bisa kita katakan kondisi akan semakin buruk dan Perang Dunia Ketiga akan meledak begitu. Nah, dari pemaparan Mbak Yadila tadi itu disebutkan bahwa operasi perdamaian ini mungkin saja terjadi, tetapi tidak menjadi langkah yang konkret untuk menyelesaikan konflik ini. Jadi menurut Mbak Tara sendiri, apakah ada impact yang kuat dari negara-negara global ini dalam kasus ini sendiri?
Oke, terima kasih. Jadi negara-negara di dunia seharusnya sama-sama mengambil sikap gitu akan kasus ini. Ada sesuatu yang terjadi di Ukraina dan dunia tahu kan hal itu. Banyak yang sudah mulai memberikan sanksi ekonomi lah, boikot terhadap Rusia dan lain sebagainya. Cuman kita bisa lihat bahwa memang ada sesuatu yang terjadi di sana, ada operasi militer yang terjadi di sana. Cuman ketergantungan negara-negara lain terhadap Rusia juga sama terus berjalannya gitu. Jadi ya udah itu terus aja berjalan sebagaimana biasanya. Dan satu-satunya yang bisa diandalkan dalam peristiwa ini kita bisa bilang PBB. Pada kasus ini PBB sudah gagal melaksanakan mandat bab 7-nya terkait dengan perdamaian dan keamanan dunia gitu. Cuman kita tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Yadila, Rusia ada sebagai Dewan Keamanan Tetap PBB dan mereka memegang hak veto di sana. Jadi kemungkinan bahwa kasus ini diangkat ke PBB dan bisa diselesaikan tuh sangat minim. Nah, jika operasi perdamaian ini tidak mungkin untuk dilakukan, apakah ada langkah atau solusi lain yang dapat dilakukan? Sebenarnya Ukraina bisa aja melembagakan kasus ini di International Court Justice gitu. Cuman untuk pelaksanaannya juga mereka membutuhkan support dari Dewan Keamanan PBB dan seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, Rusia masuk dalam Dewan Keamanan PBB. Satu-satunya yang bisa dioptimalkan oleh negara-negara di dunia pada saat ini ialah optimis bahwa peristiwa ini bisa selesai gitu dan kita sama-sama bisa menyokong perdamaian dunia. Terima kasih. Baik, statement terakhir dari Mbak Tara tadi merupakan segmen terakhir dari acara diskusi kita pada hari ini. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memaparkan sedikit kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini. Nah, dari penyampaian kedua materi kita terkait dengan konflik Rusia dan Ukraina ini, kita dapat menyimpulkan bahwa konflik di Rusia dan Ukraina ini penyelesaiannya itu hanya dapat dilakukan oleh kedua negara, dan solusi lain seperti operasi perdamaian misalkan mungkin saat ini masih belum bisa dilakukan ya, dikarenakan Rusia sebagai pemegang veto, dan untuk Ukraina mungkin bisa membawa konflik ini ke International Court Justice dengan pastinya didukung oleh dunia internasional. Sekian diskusi kami hari ini dalam Kopi Talk Show. Saya Ganis dan rekan saya Savia mengundurkan diri, dan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di diskusi lainnya. Bye-bye.